Korupsi dan suap sebagai manifestasi dari sikap rakus, ketidakjujuran, dan rendahnya martabat, ketiadaan integritas, dan hilangnya profesionalitas pada diri seseorang, pada dasarnya telah merusak seluruh tatanan negara yang telah ada. Dampak dari korupsi dan suap tersebut adalah kerugian negara yang nyata, serta menurunnya kepercayaan publik, apalagi jika yang terlibat adalah para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum dan keadilan. Tak kalah penting, suap di sektor swasta yang kerap terjadi namun belum mendapat perhatian yang lebih, bahkan terlupakan. Secara internasional, di dalam United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC telah diatur perihal suap di sektor swasta dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Pada awal tahun 2023 ini, telah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menandai telah terwujudnya cita-cita untuk memiliki hukum pidana nasional yang diharapkan sesuai dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila. Kegiatan dilaksanakan dengan cara sosialisasi pada stakeholder yang ada di dalam pengusaha atau swasta yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Surakarta. Pengabdian ini dilakukan di Meeting Room Hotel Logi Solo, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2023. Acara pengabdian ini dihadiri oleh 20 anggota Kadin. Diawali dengan sambutan dari Ketua Pengabdian dari Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi, Profesor Agung Nur Prabohundono, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Filosofi of Doctor, Accountant, Chartered Accountant, dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Harian Kadin Surakarta, Bapak Farid Sunarto, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Setelah dilakukan sambutan oleh Ketua Pengabdian dan juga Ketua Kadin, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai diseminasi Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan sebagai upaya prevensi tindak pidana korupsi untuk sektor swasta yang disampaikan secara gamblang oleh Dr. Anita Zulfiani, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Selain penjelasan mengenai definisi korupsi beserta pengertian sektor swasta, pemateri juga menjelaskan mengenai perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan sebuah undang-undang yang baru saja disahkan pada tanggal 2 Januari 2023, dikenal juga dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023. Dalam pemaparan lanjutannya, perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi di KUHP Lama dan KUHP Nasional ada beberapa perbedaan yang terlihat dan terjadi perubahan secara jelas. Misalnya, yang terjadi pada Pasal 209, 210, 387, 388, 418, 210, 420 KUHP Lama yang berbeda dengan peraturan di KUHP Nasional. Perbedaan pengaturan tipikor ini secara jelas dan nampak terlihat pada pengaturan mengenai jenis, sanksi, dan lama pidana yang dijatuhkan. Selain memaparkan mengenai definisi korupsi hingga pengaturan tindak pidana korupsi, pemateri juga menjelaskan mengenai adanya 5 prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan di dalam sektor swasta, yaitu 1. Transparansi atau keterbukaan yang harus dilakukan dalam menjalankan seluruh kegiatan perusahaan. 2. Fairness atau kejujuran dan keadilan yang menjadi pondasi dasar kegiatan perusahaan. 3. Responsibility atau tanggung jawab yang menjadi kegiatan tidak terlepaskan dari seluruh kegiatan operasional perusahaan. 4. Independensi atau dapat diartikan sebagai suatu sikap kemandirian yang dapat dikelola dengan cara yang profesional. Dan yang terakhir adalah accountability, di mana setiap hasil suatu kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan
secara publik. Begitulah kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pengabdi Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi Universitas 11 Maret Surakarta.